Emang iya ada LED stick buat foto atau video? Harganya cuma 200.000. Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah device yang sebenarnya udah sempat gue unboxing, ada di channel Instagram gue, YouTube, ataupun TikTok. Dan langsung aja device-nya adalah ini dia. Avantgarde TLS-R9. Oke, jadi Avantgarde TLS-R9 ini merupakan sebuah LED light atau LED stick kali ya. Dan ini dibanderol dengan harga yang menurut gue cukup budget, yaitu sekitar 200 ribuan rupiah. Dan untuk link pembelian seperti biasa udah gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan sekarang gue bakal ngebahas mengenai desain dari device ini. Oke, sekarang gue bakal ngebahas mengenai desain dari lampu LED ini. Oke, pertama-tama secara desain Avantgarde AVTL SR9 ini desainnya tuh cukup simpel dan nggak terlalu banyak hal yang bisa kalian otak-atik dari lampu ini. Jadi di bagian depan ini adalah si lampu LED-nya itu yang nanti warna dasarnya warna putih gitu ya. Dan ini di bagian atasnya nih nggak ada apa-apa ya, jadi cuman kayak plastik penutup tabungnya aja. Terus di bagian belakang ini dia pakai bahan metal. Terus ada tulisan nih brandnya. Coba fokusnya. Nah, ini ada tulisan brandnya Avantgarde AV Strip TLS9R dengan baterai 3,7 volt dan 2600 mAh, dan ini LED max powernya 9 watt tulisannya di sini. Terus di sini adalah bagian kontrol unitnya dan ada tempat charging, serta di sini ada lampu indikator LED. Di sini ada tombol plus dan juga tombol minus, lalu tombol nyalain atau S yang nanti bakal gua kasih tahu fungsinya buat apa. Lalu ada tombol M buat ganti mode gitu. Dan lanjut di bagian bawah. Bagian bawahnya ini adalah tripod mount. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-mount si device ini ke tripod bisa banget. Dan ini ada kayak buat masang strap nih di bagian sininya. Jadi kalau misalkan kalian pengen masang strap biar gampang ngebawa si lampu ini, bisa banget. Oke, lanjut ke build quality dari si Avantgarde AVTL SR9 ini. Secara build quality ini dia gagangnya sih bahannya plastik. Terus ini di bagian depan lampunya ini bahannya kayaknya kaca, dan di bagian belakang ini dia pakai bahan metal, mungkin biar panas dari lampunya ini bisa lebih cepat terkonduksikan biar nggak terlalu panas gitu. Dan pada saat penggunaannya gua gitu ya, jadi pas lagi gua nyalain full power, emang di bagian sini ini agak sedikit hangat nih. Jadi yang perlu agak be aware aja, kalau misalkan dipakai outdoor mungkin gua nggak tahu dia ada kayak overheat manajemennya atau enggak, tapi di sininya sih pas lagi gue pakai indoor agak sedikit panas gitu. Oke, lanjut ke hal-hal yang gue suka dari si Avantgarde AVTL S9R ini. Yang pertama adalah dia pakai chargingnya nih, Type C di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecas si device ini, mestinya nggak terlalu ribet banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian berangkat dari mungkin vlogger HP gitu ya, vlogger pakai HP maksud gua, atau misalkan ya berangkat dari, maksud gua dari iseng-iseng ya, pasti kan kabel yang kalian punya itu adalah kabel Type C gitu ya. Dan di sini ini nggak terlalu repot buat nyarinya karena ini udah pakai kabel Type C buat ngecasnya. Jadi kalau kalian pengguna Android atau misalkan kalian pengguna iPhone, khusus iPhone 15 aja ya, ini mestinya buat kalian nyari kabel chargernya sih nggak terlalu bingung ya, karena cukup mudah buat dicari. Terus juga, walaupun di sini dia cuma ada 4 menu buat ngontrol ya, sebenarnya menu lampu di si Avantgarde ini bisa dibilang cukup banyak. Dan di sini kalau misalkan lampunya gua pakai di dalam ruangan, jadi ini buat kayak nge-lighting gue, ini sebenarnya ada satu lampu Avantgarde AVTL S9R, dan ini gue beli lagi sebenarnya buat jaga-jaga. Ini lampunya sih menurut gue cukup banget sih, bener-bener ya bisa ya ngasih detail, bukan ngasih detail, kayak ya memberikan pencahayaan yang cukup buat kamera gua. Terus juga di sini gue seneng karena dia pakai tripod mount. Jadi misalkan kalian mau pakai kemana-mana atau misalkan kalian punya tripod, kalian pengen masang lampu ini tuh bener-bener gampang banget. Dan si phone strap, ya gue nyebutnya phone strap sih. Di bagian ini, jadi kalau misalkan kalian pengen pakai phone strap ke device ini sih mestinya nggak terlalu susah-susah banget gitu. Nah, terus lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari si lampu Avantgarde TLS-R9 ini. Pertama, sebenarnya pada saat indikator charging, jadi pas lagi dipakai, ini kan dia cuma pakai satu lampu ya, jadi menurut gua kadang tuh suka kurang jelas, ini maksudnya kondisinya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu baterainya ini ada berapa, ya kalian nggak tahu gitu. Paling kalau udah penuh warnanya jadi hijau, seperti itu.
Dan juga sebenarnya kalau misalkan kalian nyari lampu yang powernya agak kuat, ini lampunya sayang sekali powernya hanya 9 watt aja. Jadi kalau misalkan kalian nyari dia bisa terang banget, lampu ini nggak bisa sih, karena ya powernya juga cuma 9 watt, kayak gitu. Dan ini sekarang gue bakal nunjukin mode-mode yang ada di si Avantgarde AVTL SR9 ini. Pertama buat nyalainnya tinggal pencet tombol yang ada di sini aja nih. Oke, dan ini udah langsung nyala ya. Ini gue coba atur ISO kamera atas gue dulu ya. Oke, jadi di sini udah gue coba nyalain si lampu Avantgarde TLSR9-nya ini. Ini jadi mode, bentar. Gua ada, ini. Jadi ini mode pertama, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera utama. Cuma kalau di kamera atas gua, ini lampunya yang versi warna putih. Dan ini warna putihnya ini bisa agak diganti Kelvinnya. Kalau nggak salah ada 5 settingan Kelvin. Jadi ini kalau misalkan mau gue ganti, tinggal pencet tombol yang atas ini. Nah, ini lampu yang warna yang paling, menurut gue yang paling cool white gitu ya. Jadi ini warnanya sih putih standar. Terus ini yang warnanya agak sedikit kuning. Ini lumayan kuning. Dan ini sangat kuningnya dia gitu ya. Ini lampunya gue pantulin ke meja aja biar lebih jelas. Dan ini, oh ini yang paling kuning banget. Dan ini dia bisa ada beberapa mode. Ini kalau nggak salah yang paling gelapnya segini. Jadi kalau misalnya mau gue terangin, tinggal pencet tombol plusnya aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 doang. Jadi dia tuh ada 11 level pencahayaan. Jadi tinggal dipencet tombol plusnya ini aja. Ini bakal gue kecilin dulu aja biar lebih jelas di kamera. Terus selanjutnya dia ada ini mode lampunya warna RGB. Nah, di sini ada warna hijau, warna biru, terus warna kuning, tapi ini bener-bener kuning sih, kuning neon gitu ya nih, nggak terlalu kelihatan, kayaknya gua arahin ke sini aja. Lalu ini warna pink, dan ini adalah warna birunya, jadi bisa banget kalian pakai buat fill light di studio kalian gitu ya. Dan ini warna merah, dan ini warna hijau lagi. Oke, selanjutnya ini mode lampunya sih kedap-kedip ya. Jadi kalau dilihat ini dia kayak nge-cycle warna putih, hijau, biru, merah gitu ya. Jadi RGB dan warna putihnya. Ini warna nge-cycle tapi dia lebih pelan cycle-nya. Oh sorry, ini dia jadi nge-cycle misalkan warna hijau, putih, merah, putih, biru, putih gitu ya. Terus ini mode selanjutnya RGB. Ini RGB-nya sih lumayan bisa kalian pakai buat disco ya. Terus ini RGB-nya dia tuh lampunya fade in, fade out gitu. Jadi dia kayak rainbow sih mungkin ya kalau di keyboard RGB. Terus ini dia cuman satu, oh ini warnanya ganti pelan-pelan banget sih. Jadi kayak bener-bener nge-cycle. Sama ini juga mode warnanya ada di keyboard RGB. Wah, dan ini adalah warna bling terang di kamera gue kayaknya nggak terlalu kelihatan. Tapi ini yang bisa gue bilang nih kayak bener-bener ngebling. Terus ini sama ngeblingnya tapi nggak secepat yang tadi. Terus ini sesekali warna ngeblingnya nyala. Nah kan, jadi mungkin bisa dipakai buat efek juga. Terus sama, ini kayaknya buat efek lampu rusak sih. Jadi kalau misalkan kalian lagi syuting pengen bikin efek lampu rusak, bisa banget pakai yang mode ini. Ini juga sama sih mode, mungkin mode flash kali ya kalau lagi paparazzi gitu ya. Terus ya ini mode lampu, misalkan lagi adegan action kejar-kejaran gitu ya sama petugas keamanan. Warna merah dan warna biru. Terus ini biru sama warna kuning. Ini ya kalian lihat sendiri, gue juga agak bingung mendeskripsikan yang ini. Ini mungkin lampu ambulans kali ya. Nah ini balik ke mode menu lampu yang paling awal gitu. Oke, terus ini balik lagi ke cycle lampu yang warna putih dan kayaknya itu aja sih mode menu lampu yang ada di lampu RGB Avantgarde TLSR9 ini. Oke. In conclusion, pendapat gua mengenai si Avantgarde AVTLSR9 ini seperti apa? Sebenarnya lampu ini cocok buat kalian mungkin yang baru dari
apa ya, bisa dibilang mungkin yang kayak vlogger-vlogger iseng-isengan, terus pengen nambah lighting. Nah, lampu ini menurut gue sih lumayan, apa ya, bisa dibilang lumayan budget dan lumayan value to, apa ya, kok gue jadi lupa istilah ya, price to value. Pokoknya value for money-nya menurut gue lumayan oke, karena dengan harga sekitar 200 ribuan, kalau nggak sampai 300 ribu, ini lampu bener-bener fungsional banget buat kalian pakai dan fitur-fiturnya mungkin cukup lengkap. Cuma mungkin kalau misalkan kalian nyari yang kontrol lampunya sampai RGB-nya detail banget, sayang sekali di lampu ini nggak ada. Kayak tadi kan dia cuman lampunya kalau warna RGB-nya kan cuman nge-cycle doang. Terus juga ya tadi karena mungkin kontrolnya itu yang menjadi limitasi dari si lampu Avantgarde AVTLS R9 ini. Dan mungkin kalau buat ya konten-konten iseng kayak YouTube gue ini sih ya cukup banget sih daripada gue beli lampu studio lagi kayak di rumah gue itu, which is agak ya lumayan kosnya dan juga makan tempat. Lampu ini ya lumayan nggak makan tempat, seperti itu. Dan gitu aja pendapat gue mengenai Avantgarde AVTL SR9 ini. Gimana pendapat kalian? Langsungnya tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.